Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimatus Sa'diyah. Saya dari 11 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menulis artikel. Pembelajaran pertama, A. Mengevaluasi informasi dalam sebuah artikel. Berita-berita disuguhkan untuk membantu kita mencari informasi tentang segala hal yang kita inginkan. Berita juga dapat memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat merasa bahagia, sedih, takut, kecewa, kesal, dan marah karena berita. Isi teks berita secara umum. Yang pertama ada kejadian inti atau penting, yang berisi tentang pemberitaan terjadi suatu kejadian penting. Yang kedua ada latar belakang kejadian, yang berisi keterangan lebih lanjut tentang kejadian tersebut, baik waktu, tempat, siapa saja yang terlibat, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber informasi, yang berisi komentar atau kesaksian dari para saksi kejadian atau orang yang ahli dalam hal yang diberikan tersebut, dan sebagainya. Struktur teks berita. Yang pertama, judul berita atau kepala berita. Setiap berita yang standar menggunakan judul berita. Selain memudahkan pembaca untuk menikmati berita, judul berita juga menjadikan struktur berita itu baku. Waktu atau tanggal. Waktu terjadinya suatu peristiwa menandakan bahwa berita itu adalah fakta. Yang ketiga, teras berita, yang merupakan paragraf pertama berita. Dalam paragraf ini dipaparkan pokok-pokok berita. Seorang pembaca berita mengetahui substansi dan inti berita dari pembaca teras berita ini. Yang keempat ada perangkai. Paragraf 1 dan berikutnya dirangkai oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang saling koheren. Yang kelima, tubuh berita, yang merupakan isi berita dalam tahap informasi. Tubuh berita menguraikan secara detail isi berita. Yang keenam, kaki berita, yang berfungsi sebagai penutup berita dan menekankan kembali terjadinya peristiwa. Adapun kaidah teks berita, yang pertama memiliki kepala berita yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan, seperti contohnya mengabarkan dan menumbangkan. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan yang digunakan misalnya traktual, luar biasa, dan teratas. Yang keempat, menerangkan situasi dan urutan kejadian dengan jelas. B. Menganalisis kebahasaan artikel dan buku ilmiah. Berikut merupakan cara menganalisis artikel ilmiah. Buatlah ringkasan dan artikel yang dibaca. Cermati karakter dan keaslian penulis artikel. Perhatikan pembaca artikel. Tentukan tujuan artikel. Bandingkan artikel dengan artikel lain yang sama atau sejenis. Tulis setiap pertanyaan yang belum terjawab. Jelaskan bahwa artikel tersebut penting. Buat daftar pustakanya. Adapun cara menganalisis buku ilmiah dapat dijadikan sebagai berikut. Yang pertama, memahami kriteria buku ilmiah. Misalnya menelah buku teks. Yang kedua, memahami kriteria evaluasi buku teks meliputi tujuan, manfaat, serta gambaran umum isi bab dan pembahasan. Yang ketiga, menulis identitas buku, penulis buku teks, sistematika, isi dan peta konsep, halaman aspek keterampilan berbahasa, ilustrasi, dan simpulan. Yang keempat, menulis batasan buku teks dan relevansinya dengan kurikulum. Yang kelima, membuat simpulan analisis. B. Mengonstruksi artikel berdasarkan fakta dan kebahasaan. Berdasarkan cara penulisannya, artikel dibedakan menjadi artikel deskripsi, artikel narasi, artikel eksposisi, artikel argumentasi, dan artikel persuasi. Berikut masing-masing cara penulisannya. Cara penulisan artikel deskripsi. Yang pertama, tentukan objek atau keadaan konsep yang dideskripsikan. Yang kedua, tentukan tujuan penulis atau tersirat. Yang ketiga, tentukan rumusan ide pokok. Yang keempat, kembangkan tulisan secara urut atau ukuran waktu, tempat, kepentingan.
Yang kelima, tutup dengan paragraf simpulan objek yang dideskripsikan. Cara penulisan artikel narasi yang pertama. Tentukan tema, tentukan tujuan, tentukan rumusan ide pokok, kembangkan tulisan dengan membuat alur cerita, awal, tengah, akhir. Di bagian awal, buat pembukaan yang menarik. Di bagian tengah, gambarkan pergulatan hidup yang tokoh sampai pada puncak konflik atau klimaks. Yang kelima, setelah itu buatlah anti klimaks sebagai penutup. Cara penulisan artikel eksposisi, yang pertama tentukan tema, yang kedua tentukan tujuan, yang ketiga tentukan rumusan ide pokok, yang keempat kembangkan tulisan sesuai tujuan. Jika ditujukan untuk menjelaskan pengertian, kembangkan karangan dengan menyajikan data dan fakta untuk menguatkan definisi atau proses. Jika ingin menjelaskan cara, buatlah tahap-tahapan awal, akhir secara sistematis. Jika ingin menjelaskan kegunaan, buatlah kegunaan satu persatu. Dan jika tulisan untuk menjelaskan proses, detailnya prosesnya. 5. Berikan simpulan. Cara penulisan artikel argumentasi, yang pertama tentukan tema, tentukan tujuan, tentukan rumusan masalah, kembangkan karangan dengan menyajikan data dan fakta untuk menguatkan pendapat sendiri. Dan yang terakhir, berikan simpulan. Cara penulisan artikel persuasi. Yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, tentukan tujuan. Yang ketiga, tentukan rumusan ide pokok. Yang keempat, kembangkan karangan dengan menyajikan data dan fakta untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat menggerakkan pembaca agar mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang kelima, berikan simpulan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.